Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Nadiatus Solehah, NPM 1813053115. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Siska Mega Diana SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas tentang penyampaian materi-materi dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu tentang kaidah penggunaan huruf kapital. Kaidah penggunaan huruf kapital diantaranya yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, dia membaca buku. Nah, pada huruf D diberi huruf kapital, bukan huruf kecil. Selanjutnya, yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya, Amir Hamzah. Nah, yang ketiga, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan satuan jenis atau ukuran. Nah, misalnya ikan mujair, mesin diesel itu tidak dipakai dengan menggunakan huruf kapital, itu menggunakan huruf kecil. Dan yang keempat, huruf kapital dipakai pada awal kalimat petikan langsung. Contohnya itu, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, selanjutnya yang kelima, huruf kapital dipakai pada huruf pertama nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya agama Islam, huruf pertamanya I-nya itu huruf besar, huruf atau huruf kapital. Agama Kristen, nah huruf pertamanya, huruf K-nya itu adalah huruf kapital, dan seterusnya. Selanjutnya, yang keenam, huruf kapital dipakai pada unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, ataupun akademik. Misalnya, Sultan Hasanuddin, Dr. Muhammad Hatta. Nah, huruf doktornya itu huruf D menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai untuk penggunaan nama bangsa, suku, dan bahasa. Misal, bangsa Indonesia, maka huruf kapital Indonesia, I-nya menggunakan huruf kapital. Contoh lainnya adalah bahasa Bali, maka dalam penulisan Bali penggunaan huruf B-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, nama bangsa, suku, bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis huruf kapital. Misalnya, ke-Inggris-Inggrisan. Nah, ke-Inggris-Inggrisan, kata Inggrisnya menggunakan huruf kecil karena kata Inggris tersebut merupakan kata turunan dan itu tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai nama tahun, bulan, dan hari. Contohnya Hijriyah, Masehi, atau bulan Juli. Julinya menggunakan J huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama, tidak ditulis huruf kapital. Nah, contohnya Soekarno-Hatta memproklamasikan. Nah, kata memproklamasikan itu tidak dipakai dengan huruf kapital atau tidak menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya adalah Jakarta ataupun Asia. Nah, nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan kapital. Contohnya Teluk, Selat, berlayar ke Teluk, tidak menggunakan huruf kapital. Nah, contoh yang bukan nama jenis itu adalah dia mengoleksi batik Cirebon. Nah, karena menggunakan kata Cirebon, C-nya menggunakan huruf besar karena kata Cirebon yang dimaksud adalah bukan nama jenis, melainkan itu adalah kota. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, yang, dan lain-lain. Selanjutnya, huruf
kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, majalah, dan koran. Contohnya, tulisan ini dari majalah Bahasa dan Sastra. Nah, penggunaan huruf bahasa dan sastra, penggunaan huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai unsur singkatan nama gelar. Misalnya, SPD, Sarjana Pendidikan, maka S titik P besar dan D kecil. Nah, S dan P-nya menggunakan huruf besar. Contoh lainnya adalah SH, Sarjana Hukum. S dan H-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, paman, bibi, dan lain-lain. Contohnya itu, kapan bapak berangkat? Nah, maka penggunaan kata bapak, B-nya menggunakan huruf kapital walaupun kata bapak tersebut berada di tengah-tengah kalimat. Selanjutnya, pada materi kedua ini kita akan membahas tentang tanda baca titik dan koma. Nah, dalam penulisan umum ejaan bahasa Indonesia terdapat 15 tanda baca. Namun yang pertama akan kita bahas tentang tanda baca titik dan koma. Yang pertama, tanda baca titik. Nah, tanda baca titik ini sendiri dipakai di akhir kalimat yang bukan pertanyaan ataupun seruan. Nah, yang kedua, tanda baca titik juga dipakai di akhir singkatan nama orang. Contohnya adalah Muhammad Rizky, maka bisa dipakai tanda baca titik yaitu M titik Rizky. Yang ketiga, tanda baca titik dipakai di akhir singkatan gelar. Misalnya Insinyur Soekarno. Nah, maka dapat ditulis IR titik Soekarno. Nah, yang keempat, tanda baca titik dipakai pada singkatan kata yang sudah sangat umum. Misalnya, dan lain-lain dapat ditulis dengan DLL titik. Nah, selanjutnya, tanda baca titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Misalnya, jam 7.30, maka dapat ditulis 07.30. Nah, selanjutnya, tanda baca titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Misalnya 5.000, 5 juta, maka dapat ditulis 5.000.000 dan seterusnya. Nah, kemudian tanda baca titik juga tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya nomor HP, nomor rekening, NIK, NPM, dan lain-lain. Nah, tanda baca titik juga tidak dipakai dalam singkatan resmi lembaga dan ketatanegaraan badan organisasi. Misalnya DPR, maka DPR tersebut tidak ditulis tanda baca titiknya. Hanya ditulis D besar, P besar, dan R besar. Tidak ada tanda titik. Selanjutnya, tanda baca titik juga tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan karangan atau kepala ilustrasi. Nah, contohnya itu seperti latar belakang, maka tidak ditulis dengan tanda baca titik. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda baca koma. Nah, tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satuan pemerincian atau pembilangan. Contohnya, saya menjual baju, kaos, dan celana. Nah, kemudian tanda baca koma juga dipakai untuk memisahkan setara yang satu dari kalimat setara berikutnya. Nah, contohnya, saya bergabung dengan klub basket, tetapi tidak aktif, melainkan, dan seterusnya. Maka itu menggunakan tanda baca koma. Selanjutnya, tanda baca koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat apabila anak kalimat mendahului induk kalimat. Contohnya, kalau hari ini hujan, saya tidak akan datang. Nah, yang anak kalimatnya adalah kalau hari ini hujan, dan induk kalimatnya adalah saya tidak akan datang. Selanjutnya, tanda baca koma juga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk kata oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun,
akan tetapi, dan lain-lain. Misalnya kata oleh karena itu, koma, kamu harus datang. Misalnya seperti itu. Selanjutnya, tanda koma diletakkan di belakang kata-kata seperti oh, koma, ya, koma, wah, koma, aduh, koma, dan lain-lain. Selanjutnya, materi yang ketiga masih mengenai tentang tanda baca. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam makin larut, titik koma, kami belum selesai juga. Selanjutnya, tanda baca titik koma dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Misalnya, ayah mengurus tanamannya di kebun, koma, ibu bekerja di dapur, titik koma, adik menyiram tanaman di depan, titik koma, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tanda baca titik 2. Tanda baca titik 2 dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap bila diikuti rangkaian. Misalnya, kita memerlukan perawatan rumah tangga titik 2, meja, koma, kursi, koma, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, tanda baca titik koma juga dipakai setelah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, ketua titik 2, sekretaris titik 2, dan lain-lain. Nah, selain itu, tanda baca titik 2 juga dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalkan, Denny titik 2, di mana? Kemudian Shirley titik 2, baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tanda hubung. Nah, tanda hubung ini dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya, kemerah-merahan, keharum-haruman, dan lain-lain. Selanjutnya, tanda baca hubung juga dipakai untuk menyambung huruf kata yang dijeda satu-satu di bagian tanggal. Misalkan, tanggal 23 bulan 7 tahun 2000, maka ditulis tanggal 23 diberi tanda hubung, bulan 7 diberi tanda hubung tahun 2000. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tanda pisah. Tanda pisah ini dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Nah, contohnya itu Wikipedia Indonesia, kemudian diberi tanda pisah. Saya harapkan akan diberi tanda pisah menjadi Wikipedia besar. Selanjutnya, tanda elips. Tanda elips ini dipakai pada kalimat yang terputus-putus. Misalnya untuk menuliskan naskah drama. Contohnya itu, kalau begitu, titik, titik, titik. Seperti itu, titik, 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 dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, tanda elips juga dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau naskah ada kegiatan yang dihilangkan. Sebab kemerosotan titik, titik, titik. Nah, seharusnya di situ ada kata lain. Nah, karena katanya dihilangkan, maka digunakanlah tanda elips. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya dipakai di akhir kalimat tanya. Selanjutnya, tanda tanya juga dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, ia dilahirkan pada tahun 1983, diberi tanda tanya. Atau uang sebanyak 10 juta, tanda tanya, seperti itu. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contohnya itu, sampai hati ia membuang anaknya, tanda seru. Selanjutnya, tanda seru ini tidak dipakai dalam tulisan ilmiah atau ensiklopedia. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung ini dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan. Misal, PBB dalam kurung Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi keempat tentang tata kata dalam bahasa Indonesia. Memang kita hanya akan membahas tentang pemenggalan kata, singkatan, dan akronim.
Yang pertama kita akan bahas tentang pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah proses pemenggalan atau pemotongan kata, sehingga kata bisa dituliskan atau dilafalkan dengan baik. Nah, yang pertama itu pemenggalan kata dasar. Nah, pemenggalan kata dasar itu diantaranya ada huruf vokal. Nah, jika dalam suatu kata terdapat huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalannya dilakukan antara kedua huruf vokal tersebut. Misalnya, kata saat dipenggal saat. Nah, selanjutnya huruf diftrong. Huruf diftrong yaitu I, au, e, o, tidak dipenggal. Nah, misalnya aula jadi au dipenggal la. Nah, kemudian jika di tengah kata terdapat huruf konsonan, maka pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya dengan dipenggal jadi dengan. Setelah pemenggalan kata dasar, yang kedua itu ada kata turunan. Pemenggalan kata turunan dapat dilakukan dengan memenggal antara kata dasar dan unsur pembentuknya sehingga membentuk morfem. Nah, menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, morfem adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang memiliki makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian makna yang lebih kecil. Nah, misalnya kata turunan memperbesar bila dipenggal menjadi mem, per, be, dan sar. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mempertahankan maknanya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu nama orang. Nah, pemenggalan kata menjadi bentuk yang lebih kecil tanpa makna tidak berlaku dalam nama orang. Misalnya nama orang Muhammad Hatta. Nah, tidak boleh ditulis sebagai Muhammad hat dipenggal ta, tidak boleh. Tetapi jika penulisannya ada di ujung kertas, maka boleh ditulis dengan memenggal Muhammad, kemudian dipenggal hatta ditulis di bawahnya. Nah, selanjutnya ada singkatan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, singkatan adalah hasil menyingkat yang berupa huruf atau gabungan huruf. Atau singkatan dapat diartikan sebagai kependekan atau ringkasan. Nah, contoh dan panduan penulisan singkatan itu diantaranya yang pertama ada singkatan ditulis huruf besar dengan titik di setiap unsur singkatan. Misalnya Raden Ajeng Kartini, maka ditulis R titik A titik Kartini. RA-nya menggunakan huruf besar. Kemudian selanjutnya singkatan ditulis huruf kapital tanpa titik. Nah, contohnya itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka penulisan NKRI ditulis huruf besar semua tanpa titik. Nah, kemudian singkatan ditulis dalam 3 huruf dengan titik. Misalnya penulisan halaman HLM titik. Nah, penulisan dan lain-lain DLL titik dan seterusnya. Kemudian singkatan juga ditulis untuk surat menyurat, misalnya S.D sampai dengan, kemudian A.N atas nama, namun penulisannya tidak menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya singkatan juga ditulis untuk lambang kimia dan satuan ukur, misalnya He menunjukkan helium dalam lambang kimia dan sentimeter menunjukkan alat ukur, maka ditulis sentimeter ditulis cm. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu akronim. Akronim adalah gabungan huruf, suku kata, atau bagian kata lainnya yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Nah, contoh atau panduan penulisan akronim itu yang pertama ada akronim ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Nah, contohnya itu yaitu Badan Intelijen Negara, maka akronimnya ditulis BIN tanpa titik, huruf besar semua. Kemudian akronim juga ditulis dengan huruf kapital di huruf depan atau awal kata. Misalnya menulis Sumatera Selatan, Sumsel, maka huruf S pertamanya adalah S besar atau S kapital. Nah, yang terakhir itu akronim ditulis huruf kecil. Nah, akronim ditulis huruf kecil ini contohnya adalah pemilu atau pemilihan umum, IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi, dan puskesmas yaitu pusat kesehatan masyarakat.
Selanjutnya akan membahas materi kelima, yaitu tentang kalimat efektif. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakaian secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula oleh pendengar ataupun pembaca. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif itu yang pertama ada kelogisan. Nah, kelogisan ini yaitu kalimat yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan atau kaidah yang berlaku. Selanjutnya ciri yang kedua ada kepaduan. Kepaduan yaitu hubungan yang padu dalam kalimat antar kata atau kalimat kata sehingga memiliki kesatuan pikiran dan koherensi yang baik. Yang ketiga ada kesejajaran. Nah, kesejajaran ini yaitu kalimat yang memiliki kesamaan bentuk, makna, dan perincian sehingga memudahkan pemahaman pendengar atau pembaca. Nah, kesejajaran ini terbagi menjadi dua, yaitu kesejajaran makna dan kesejajaran bentuk. Ciri selanjutnya yaitu tentang kehematan. Kehematan adalah pemakaian kata yang cermat, tidak bertele-tele, dan menghindari pengulangan kata yang membazir. Nah, ciri yang kelima yaitu kevariasian. Nah, kevariasian yaitu menganeka-ragamkan bentuk-bentuk bahasa agar tetap terpelihara minat dan perhatian orang. Nah, kevariasian ini terbagi menjadi kevariasian sinonim kata, panjang pendek kalimat, kevariasian aktif pasif, kevariasian jenis kalimat, dan kevariasian pola kalimat. Nah, yang terakhir cirinya yaitu kefokusan atau pemusatan perhatian pada bagian kalimat tertentu. Nah, kefokusan ini dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu kefokusan pengedepanan, kefokusan pengulangan, dan kefokusan pertanyaan. Materi yang terakhir yaitu ada jenis-jenis tulisan. Jenis-jenis tulisan sendiri yang pertama ada jenis tulisan eksposisi. Nah, eksposisi adalah tulisan yang menjelaskan, menerangkan, atau menguraikan suatu topik secara objektif atau apa adanya sesuai dengan kenyataan tanpa melibatkan sikap atau pendapat penulis. Penulis eksposisi senantiasa berusaha menjelaskan atau memaparkan pokok persoalan dengan gaya yang bersifat informatif tanpa subjektif. Nah, yang kedua ada jenis tulisan argumentasi. Argumentasi adalah tulisan yang berusaha memengaruhi pembaca agar pembaca menyesuaikan pendapat dan pandangan mereka dengan penulis. Argumentasi akan berusaha menyajikan pendapat disesuaikan dengan bukti-bukti, alasan, dan fakta sehingga pembaca yakin dengan masalah yang dibahas. Nah, yang ketiga itu ada tulisan persuasi. Tulisan persuasi sendiri adalah tulisan yang sering disamakan dengan argumentasi. Namun pada kenyataannya, kedua jenis tulisan itu berbeda. Nah, jika argumentasi memerlukan banyak bukti, sedangkan persuasi tidak memerlukan pembuktian yang banyak, asal penulis yakin dengan bukti-bukti itu telah memadai untuk mendapatkan kesepakatan pembaca tentang masalah yang dibahas. Nah, kemudian yang keempat ada tulisan narasi. Tulisan narasi adalah tulisan yang menceritakan peristiwa atau kejadian dan di dalamnya diuraikan bagaimana peristiwa itu berlangsung sedemikian rupa sehingga pembaca benar-benar menghayatinya. Nah, tulisan narasi ini berisi rangkaian peristiwa yang membentuk keseluruhan cerita. Misalnya itu roman, novel, cerpen, biografi, naskah, drama, dan tulisan sejenisnya yang tergolong tulisan narasi. Nah, yang terakhir ada tulisan deskripsi. Tulisan deskripsi sendiri adalah jenis tulisan yang mengkehendaki penggunaan kata-kata yang tak melahirkan makna ganda, ungkapan-ungkapan yang tepat atau akurat, dan kata-kata yang konkret. Tulisan deskripsi yang akan dituturkan memerlukan kejelasan, kelengkapan, dan penceritaan yang sistematis. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.